Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taurik Adi Rohman dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mekanisme pasar Islam. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pasar Islam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar. Nah, semua mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar. Ya, pasar ialah suatu tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi barang maupun jasa. Nah, pasar juga dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan juga penawaran, yang mana dalam suatu transaksi barang maupun jasa, yang mana di dalamnya terdapat kegiatan tawar-menawar, yang mana hasilnya itu telah disetujui oleh kedua belah pihak, yakni penjual maupun pembeli. Nah, kalau dalam Islam sendiri, pasar hampir sama dengan pasar yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi yang membedakannya hanyalah adanya prinsip syariah yang dipegang oleh penjual maupun pembeli. Jadi, penjual maupun pembeli tidak boleh sampai melanggar tentang dasar hukum maupun dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Mekanisme pasar ialah suatu proses penentuan tingkat harga, yang mana itu berdasarkan kepada kekuatan permintaan maupun penawaran. Nah, sedangkan mekanisme pasar Islami atau Islam ialah suatu proses penentuan tingkat harga, yang mana juga berdasarkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu transaksi jual beli, yang mana harus berdasarkan kepada prinsip syariah, yang mana tidak boleh di dalamnya terdapat pihak yang merasa terzalimi. Mekanisme pasar juga merupakan gambaran bagaimana produsen ataupun konsumen itu mendapatkan harga dan kuantitas yang sesuai, yang mana produsen itu menetapkan harga berdasarkan kepada pertimbangan keuntungan, sedangkan konsumen itu membeli barang dengan pertimbangan utilitas. Untuk kekuatan penawaran maupun permintaan itu sangat membantu sekali dalam membentuk equilibrium pasar, yang mana harga equilibrium merupakan harga yang terbaik bagi produsen dan konsumen, yang mana produsen itu sendiri tidak merasa harga terlalu rendah sehingga merugikan produsen, dan juga konsumen tidak merasa harga terlalu tinggi sehingga keduanya saling merasa diuntungkan dan tidak ada yang terzalimi sedikit pun. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mekanisme pasar Islami dan mekanisme pasar konvensional itu sebenarnya hampir sama, yang mana permintaan dan penawaran itu mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam konsep Islam, permintaan maupun penawaran itu haruslah didasarkan kepada sukarela, yang mana dalam salah satu pihak tidak boleh ada yang merasa terpaksa melakukan suatu transaksi jual beli. Nah, penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah, yang mana perniagaan itu haruslah dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Jadi tidak boleh ada yang merasa bahwa ia tidak setuju dengan apa transaksi yang ia lakukan. Kemudian dalam mekanisme pasar Islami terdapat beberapa larangan yang tentu saja tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, yang mana yang pertama yakni talaki rukban, kemudian mengurangi timbangan, menyembunyikan barang yang cacat, kemudian ihtikar, kemudian transaksi najasi, dan yang terakhir yakni menjual di atas harga pasar. Kemudian dalam Islam itu sendiri semua boleh berbisnis
tidak pandang apakah itu hanya satu penjual ataupun monopoli maupun ada banyak penjual. Di sini bisa memperbolehkan adanya monopoli asalkan harga yang dipatok itu tidak sampai sangat jauh mengambil keuntungan, sehingga para konsumennya bisa menyebabkan kerugian di konsumennya, sehingga konsumen merasa terzalimi. Maka dari itu, dalam melakukan monopoli haruslah dilakukan secara wajar dan tidak boleh sampai memberatkan si konsumennya. Menurut beberapa ahli, ekonomi Islam ialah ajaran atau aturan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan penetapan harga itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Pemerintah maupun otoritas keuangan tidak memiliki hak untuk menentukan harga, kecuali jika pemerintah menetapkan harga kepada penjual dengan jumlah yang cukup, sehingga tidak dapat menjalani satu pihak. Kemudian penetapan harga itu dilarang karena harga itu sendiri itu dipengaruhi oleh permintaan maupun faktor alam, sehingga jika ada campur tangan pemerintah ditakutkan akan adanya kezaliman dan akan ada yang dirugikan antara salah satu pihak. Nah, penetapan harga itu dilarang dalam kondisi mekanisme pasar yang wajar dan tidak ada distorsi. Berbeda halnya jika dalam mekanisme pasar Islami itu sendiri mengalami distorsi, maka pemerintah bisa atau bahkan wajib turun tangan untuk menetapkan harga agar tidak ada pihak yang terzalimi, yang mana itu dikarenakan tujuan dari intervensi harga oleh pemerintah itu sendiri menyangkut kepentingan masyarakat untuk mencegah adanya ihtikar ataupun harga yang di atas normal, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Maka dari itu, intervensi harga oleh pemerintah bisa saja dilakukan karena mengingat bahwa jika tidak dilakukan maka akan terjadi kemudaratan atau kezaliman yang lebih besar lagi. Memang benar bahwa dalam mekanisme pasar Islam yang normal, pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap harga. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman dan semakin banyaknya masalah yang semakin kompleks, maka dalam hal ini pemerintah perlu melakukan kontrol terhadap mekanisme tersebut. Regulasi pemerintah terhadap mekanisme pasar perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari produsen sehingga bisa menzalimi konsumennya. Bayangkan saja jika tidak ada regulasi sama sekali oleh pemerintah, maka produsen akan semakin semena-mena untuk menentukan harga yang melambung tinggi, dan konsumen pun secara terpaksa untuk membeli barang tersebut karena tidak ada produsen lagi yang menaruh harga yang rendah. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini perlu melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar. Kenyataan bahwa semakin sedikit barang maka harga akan semakin naik, menurut saya itu merupakan kenyataan yang kurang tepat, karena harga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan penawaran saja, kan tetapi permintaan juga sangat berpengaruh terhadap penentuan harga. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa harga itu dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Harga akan naik jika terjadi penurunan jumlah barang ataupun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang ada di suatu tempat tersebut. Misalkan saja di pasaran hanya menjual beberapa potong kain misalnya,
Nah, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang membeli kain tersebut karena harganya terlalu mahal. Jadi, produsen dengan inisiatif untuk menurunkan harga tersebut sehingga harga barang yang sedikit tadi menjadi murah. Nah, itu merupakan contoh dari uh, apa? Contoh dari pembantahan atas pernyataan bahwa semakin sedikit barang maka harga akan semakin tinggi. Karena hal ini kembali lagi kepada pengertian dari mekanisme pasar, yakni penentuan harga itu ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan maupun kekuatan penawaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun dalam menjawab persoalan itu terdapat salah. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.